Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Triana Indrawati MA, selaku dosen mata kuliah Psikolog Perkembangan PIAUD, yang semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula teman-temanku PIAUD yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Jayanti, NIM 2420066. Saya sebagai moderator dan saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu satu Hovifatul Isania dengan NIM 2420063, 2 Mela Indrasari dengan NIM 2420087, dan Fatia Haimun Puru dengan NIM 2420102. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mela. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Mela Indrasari, NIM 2420087. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri neonatal, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu neonatal. Istilah neonatal berasal dari bahasa Latin neo yang artinya baru dan natal yang artinya lahir. Jadi neonatal adalah masa permulaan atau periode awal keberadaan individu. Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari atau 2 minggu. Yang kedua yaitu terjadi penyesuaian radikal. Maksudnya penyesuaian diri yang terjadi pada kelahiran itu normal, tetapi tetap merupakan gangguan perkembangan yang dimulai saat perubahan. Perubahan itu merupakan peralihan dari lingkungan rahim ke dunia. Yang ketiga yaitu terhentinya perkembangan. Artinya pertumbuhan perkembangan pesat yang terjadi selama periode perinatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran yang terjadi kemunduran. Yang nomor 4 yaitu pendahuluan perkembangan selanjutnya. Maksudnya ketika dilahirkan individu hanya memiliki kemampuan yang sangat sedikit dan kemampuan yang sangat terbatas. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman dalam berinteraksi di lingkungannya, beberapa kemampuan. Untuk yang kelima, periode yang berbahaya. Maksudnya bagi perkembangan fisik dan psikologis bayi, fisik itu melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu terbentuk dari sikap signifikan terhadap bayi tersebut. Penyesuaian diri pada bayi merupakan pekerjaan berat bagi bayi neonatal yang kemampuannya masih sangat terbatas. Terbukti dengan Penyesuaian terhadap pasca lahir pada lingkungan sesudah kelahiran akan berkisar antara 20 sampai 21 derajat. Hal ini disesuaikan dengan lingkungannya, seperti halnya 1. Penyesuaian fisik selama periode pasca lahir dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. 2. Penyesuaian emosional dan psikologis. 3. Pembentukan sebuah ikatan antara orang tua dan bayinya. Dan yang keempat, perubahan suhu pasca lahir, suhunya tidak tetap. 3. Pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Kondisi perkembangan kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir, jenis kelahiran normal dengan alat, sungsang, letak, melintang, atau sesar. 1. Pengobatan ibu semakin banyak obat, maka akan semakin lama dan sulit penyesuaian bayi dengan kehidupan pasca lahir. 2. Lingkungan pralahir. 3. Jangka waktu periode kehamilan. 4. Perawatan pasca lahir bayi yang mendapatkan perhatian dan penanganan individual akan perkembangan psikologi dengan lebih baik. 5. Sikap orang tua baik maka akan membantu penyesuaian bayi dan lingkungan baru sesudah lahir.
A. Kondisi saat kelahiran yang mempengaruhi orang tua. 1. Pengalaman kelahiran ibu. 2. Kondisi fisik ibu setelah kelahiran. 3. Persiapan menjadi orang tua. 4. Harapan orang tua. 5. Penyesuaian pasca lahir. 6. Ketidaksenangan orang tua akan pekerjaan dan kekurangan biaya. 7. Keprihatinan akan normalitas. 8. Keprihatinan akan kelangsungan hidup. B. Kondisi perkembangan orang pada bayi yang baru lahir. 1. Penciuman. 2. Pengacapan. 3. Kepekaan organik. 4. Kepekaan kulit. 5. Penglihatan. 6. Pendengaran. Karakteristik bayi setelah kelahiran. 1. Penampilan. 2. Ketidakberdayaan. 3. Individualitas. Nama saya Fatia Haimunfuru, NIM 24200102. E. Bahaya yang terkait dengan kelahiran. Pada waktu dilakukannya penyesuaian terhadap lingkungan pasca lahir, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam perkembangan. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai dataran dalam perkembangan, yaitu ketika perkembangan memasuki keadaan diam untuk sementara atau bahkan menunjukkan tanda kemunduran karena kebanyakan bayi yang akan melakukan penyesuaian terhadap hidup pasca lahir. Masa bayi seringkali tersebut periode bayi yang baru lahir atau periode neonatal. Anak yang baru lahir dikenal sebagai bayi yang baru lahir atau neonatal. Bahaya yang berkaitan dengan kelahiran. A. Bahaya fisik. Poinnya ada 3. 1. Kematian bayi. 2. Postmaturitas. 3. Kerusakan otak. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.